Eh, ada beberapa Pak, nanti mungkin ini teman-teman yang dari Disub, rekomendasi Pak yang dimintakan terutama untuk rambu-rambu Pak. Sebenarnya ini kan tanggung jawab Balai Besar Pak. Rambu-rambu bukan Pak? BPJ Pak. Sudah diambil itu ya, sekarang dialihkan. Ya karena ini juga sangat penting biar masyarakat kita tidak banyak yang meninggal Pak. Kalau orang duduk, orang sekitar Gresik jadi sudah tahu Pak kondisi jalan di sana, tapi yang nggak tahu itu kan dari luar Pak, dari Lamongan, Bojonegoro, Tuban, mau masuk Gresik, Wantre Pak. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Saya Pak. Benar. Terima kasih Pak pimpinan rapat. Kebetulan saya sama Pak Abdi ini kalau desa saya, desa yang ditempati kecelakaan itu Pak. Jadi saya kebetulan suami saya kan kepala desanya. Gitu. Jadi kalau Pak Abdi ini masih ke baratnya. Jadi kalau saya ini terdakwanya gitu Pak. Terima kasih yang disampaikan oleh dari BPJN tadi Pak. Untuk yang sekedar informasi saja Pak, 4 keluarga saya meninggal di situ. Pertama, Mbak Yu ipar saya Pak, istrinya kakak kandung saya. Kemudian ada Pak D saya, kemudian ada Bude saya, meninggal semua Pak. Di area sekitar perempatan duduk sampai di bensin itu. Dan seperti yang saya sampaikan di rapat kemarin di paripurna, ketika Pak Satlantasnya belum panjenengan Pak Rizky, saya kan itu sempat menyampaikan di TikTok. Apa yang saya sampaikan waktu itu ternyata komentarnya itu begini Pak, percuma Bu, rapat-rapat tegas, bicaranya seperti kayak tapi nggak ada realisasinya. Padahal di waktu rapat itu saya menyampaikan begini, saya berharap Pak, ketika saya selesai berbicara sore ini, beberapa hari ke belakang atau besoknya sudah ada dipasang rambu. Dan ternyata kan sampai sekarang ini kan memang belum ada rambu, seperti yang disampaikan Pak Satlantas tadi. Ya, jadi memang itu kondisinya belum ada rambu Pak. Saya sempat tanya Pak Kadis, karena memang belum ada vendor. Ya begitu ya Pak ya, belum ada pemenang atau apa yang mengerjakan itu. Maka bila mana nanti dari BPJN memasang itu bahu jalan, minta tolong Pak, jangan asal-asalan Pak. Walaupun itu sifatnya sementara karena pakai anggaran apa itu pribadi ya, jangan asal-asalan Pak. Yang saya tahu di situ itu Pak, hanya pasir saja, jadi nggak ada kepadatan. Licin ketika kena hujan itu maka pasir itu minggir Pak. Akhirnya banyak kubangan-kubangan di situ. Dan itu dalam Pak kubangannya. Di sisi lain malah ada gundukan yang sifatnya seperti cor-coran yang tidak bisa diratakan, itu juga banyak Pak. Jadi kondisi bahu jalan itu dulu pengerjaannya asal-asalan. Maka sekarang kalau anggarannya juga belum bisa dipastikan, pakai anggarannya sifatnya darurat, saya juga minta pengerjaannya jangan asal-asalan Pak, karena percuma, muspro Pak. Nanti nggak paten, hilang lagi, kena hujan, ya sama, kondisinya akan sama seperti kemarin-kemarin itu. Terus kemudian Pak, yang kedua, dari dulu saya kan minta rambu. Nah rambu itu kalau saya pasang judulnya dilarang parkir gitu, itu saya minta tolong disepakati Pak, tolong disetujui. Karena kebanyakan para pengendara truk-truk gitu yang mampir di situ, ya jangan salahkan saya Bu, wong itu nggak ada rambunya kok. Saya nggak ngerti kalau di sini dilarang parkir, ya karena mereka rata-rata tidak ngerti lalu lintas. Maka saya minta itu boleh atau tidak boleh Pak, saya minta keringanannya ya. Walaupun sebetulnya kan tanpa harus dipasang rambu itu ngerti sendiri para pengendara itu. Tapi saya minta tolong dipasang rambu Pak untuk dilarang parkir. Nggak tahu itu berapa kilometer sekali dipasang gitu. Bahkan saya itu sempat berpikir saya mau pasang rambu sendiri Pak, dengan biaya sendiri. Karena itu nggak jauh Pak, jaraknya di antara perempatan duduk itu semua desa saya. Kalau diperbolehkan, tidak melanggar aturan, saya mau pasang pakai biaya sendiri, sampai saya begitu Pak, supaya truk-truk itu tidak parkir bahkan di depan gang-gang itu masuk kampung.
Makanya sering saya ajak Polsek duduk itu untuk mengusir, tapi ternyata percuma diusir, Pak. Karena itu kan bukan patung hidup, bisa bergerak ke sana ke sini melakukan tugasnya. Yang ada itu saya minta rambu berdiri tegak, bertuliskan dilarang parkir, supaya ketika nggak ada Pak Polisi, nggak ada Pak Polsek bertugas di sana, itu mereka takut dengan rambu itu, gitu Pak. Jadi saya minta tolong rambu itu dipasang karena kewenangannya BPJN juga. Bukan Bu, di BPTD. Di BPJB. Oh iya. BPTD. Tapi Pak bisa disampaikan ya Pak ya? Ini kita sampaikan. Iya. Jadi memang salah satunya kecelakaan itu bahkan diduga yang 7 orang meninggal itu diduga Pak. Itu depannya itu ada mobil parkir di situ. Jadi dia terpaksa membanting ke kanan karena depannya itu ada mobil. Itu sempat saya tadi malam itu klarifikasi dengan Polsek Pak. Dan saya nggak tahu ini Pak Satlantas, saya melakukan pelanggaran atau tidak. Minta diberikan dispensasi. Saya pasang banner-banner himbauan sendiri. Saya minta dibantu Pak Kapolsek. Himbauan aja Pak. Tadi saya sampaikan Pak Disub, Pak aku terpaksa masang banner dewi Pak, karena para pengendara baru itu supaya tahu kalau di sini itu daerah rawan kecelakaan, gitu. Yang saya khawatirkan itu ini belum selesai dibahas di media nasional, kemudian ada susulan kecelakaan lagi Pak. Jadi saya pasang rambu itu, saya pasang banner itu atas inisiatif saya pribadi. Saya sudah konsultasi sama Pak Kapolsek. Tidak tahu nanti penjelasannya boleh apa tidak. Saya rasa boleh itu Pak, karena saya sering membaca di sepanjang jalan-jalan yang saya lewati itu tidak apa-apa. Dan itu Pak, kalau diperbolehkan saya juga mau pasang barrier sendiri. Untuk supaya parkir truk-truk mobil itu tidak masuk di depan gang-gang kampung Pak. Jadi kebetulan 2 kakak saya yang meninggal itu Pak, itu karena menyeberang, karena terhalang pandangannya ada truk parkir di depan gang masuk. Itu ceritanya. Dari dulu saya itu selalu takut aturan. Kalau sudah begini saya tidak takut aturan Pak. Wong itu urusan keselamatan penduduk saya sendiri. Belum lagi kalau saya hitung jumlah penduduk saya meninggal di sekitaran situ Pak, tidak bisa dihitung Pak. Wong saya membuat YouTube ya, saya sampaikan di rapat kemarin itu sejak COVID kok. Saya mengusir truk liar itu sama Pak Kapolsek di Dodok itu tahun waktu COVID 2019. Saya mengusir sendiri, saya masukkan YouTube saya sendiri, dan sepanjang itu sampai sekarang itu kan tidak ada rambu. Maka saya minta nanti dari BPJN, atau ini yang terakhir juga saya minta Pak Husaini, kemarin saya rapat saya sebut-sebut Pak Husaini itu Pak, supaya ya ada merasa memiliki wilayah duduk sampean. Kapan dipasang lampu penerangan jalan itu Pak? Saya minta waktu dan ketegasan, karena di beberapa medsos saya tidak bisa menjawab kapan dipasang, karena hanya omong-omong doang. Itu kan saya nggak bisa ngasih kepastian waktunya. Kalau dari BPJN tadi kan sudah disampaikan bahwa dalam 2 minggu ini akan dipasang pemasangan sementara untuk bahu jalan. Tapi kalau rambu saya minta nanti Pak Husaini menyampaikan kapan Pak waktunya Pak, biar ada ketenangan. Lampu PJU penerangan. PJU. Yang di mana? Bukan kewenangan ini. Tadi kan katanya dari Disub Gresik siap membantu. PJU di mana lokasi? Itu PJU nasional. Tapi bisa kan tadi kan membantu bisa kan Pak. Nah itu kira-kira kapan Pak? Lokasinya di mana? Ya di sekitaran itu Pak. Di jalur duduk. Iya. Sudah kita mulai. Ya, Pak, ya. Nah itu kapan saya minta nanti tolong. Sudah dimulai. Ya. Sampai berapa titik? Kan jalurnya panjang mulai dulu sampai Ambung-Ambung. Rencananya berapa titik Pak itu Pak? Nanti menyesuaikan mana yang mati, mana yang masih hidup. Nanti tak WA aja. Tapi anggarannya sudah siap ya? Butuhnya. Ya, kita tidak menetapkan. Ya, jadi saya butuh kejelasan saja Pak. Nah itu gambar saya dari dukun dipindahkan duduk itu aja. Biar dukun mati tidak apa-apa. Dukun mati nggak apa-apa katanya. Wah ini urusan lagi ribut ini. Sementara itu saya cukupkan dulu Pak pimpinan. Terima kasih, mudah-mudahan saya sampaikan ini menjadi catatan. Itu boleh dilihat itu banner-banner saya Pak. Semuanya sudah saya konsultasikan dengan Pak Kapolsek sebelum saya membuat itu Pak Satlantas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Nur, sudah panjang lebar. Saya kira hampir sama yang saya tanyakan. Jadi ada beberapa
persoalan di sana. Yang pertama persoalan median jalan, IJU, terus tadi itu dengan rambu-rambu, ininya seperti itu. Mungkin adanya banyaknya pelanggaran dari pengguna jalan, truk-truk besar yang parkir seenaknya saja. Mungkin ada masukan dari teman-teman Komisi 3 yang lain. Saya